Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gadget itu lebih banyak manfaat atau malah bikin kita susah fokus belajar? Pasti banyak dari kalian yang ngerasa gadget itu penting banget buat belajar, bisa nyari referensi, nonton video pembelajaran, sampai chatting grup tugas. Tapi, di sisi lain, gadget juga sering banget bikin kita kecanduan. Jadi, gimana sih sebenarnya pengaruh gadget ini terhadap prestasi belajar kita? Yuk, kita bahas bareng-bareng di video ini. Oke, pertama-tama mari kita lihat data dulu. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan bisa bikin prestasi belajar turun. Kenapa? Soalnya, gadget bikin otak kita terbiasa dengan rangsangan instan, seperti scroll-scroll di media sosial atau main game. Nah, aktivitas kayak gitu sebenarnya ngurangin kemampuan kita buat fokus dalam waktu lama. Bahkan, ada penelitian yang nunjukin kalau siswa yang sering main gadget lebih gampang ke distract dan jadi susah banget buat berkonsentrasi lama di pelajaran. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan berarti semua hal tentang gadget itu buruk loh. Gadget punya sisi positif juga, terutama buat nambah wawasan. Banyak banget konten-konten edukasi yang bisa diakses kapan aja. Misalnya, ada materi pelajaran, video tutorial, atau artikel-artikel yang membantu kita paham konsep yang mungkin nggak terlalu dijelasin di kelas. Nah, disinilah dilema gadget ini muncul. Gimana kita bisa pakai gadget buat manfaat, tapi nggak terjerumus ke sisi negatifnya? Gimana caranya? Menarik, kan? Sebenarnya, kuncinya adalah pada kontrol diri. Riset mengatakan bahwa siswa yang bisa mengatur waktu penggunaan gadget mereka biasanya punya prestasi yang lebih baik dibandingkan mereka yang nggak bisa mengontrol waktu. Jadi, gadget nggak selalu jadi penyebab buruknya nilai, tapi lebih ke bagaimana kita memanfaatkannya. Kira-kira, kalian udah punya kontrol kayak gini belum? Nah, terus ada lagi yang lebih seru. Beberapa studi menemukan bahwa penggunaan gadget untuk multitasking ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Contohnya, sambil belajar buka video pelajaran, sambil chat di grup, sambil buka media sosial, ini tuh bikin otak kita capek karena terlalu banyak informasi yang harus dicerna sekaligus. Akhirnya, yang terjadi adalah informasi yang kita pelajari, jadi nggak masuk ke dalam memori jangka panjang. Wah, sayang banget kan? Terus, gimana solusinya? Salah satu cara yang bisa kita coba adalah dengan metode zona waktu. Misalnya, kita bisa menetapkan waktu khusus untuk belajar tanpa distraksi gadget sama sekali. Setelah itu, baru deh, kasih jeda untuk buka gadget sebagai hiburan. Cara ini sudah dibuktikan bisa bikin siswa lebih fokus dan hasil belajarnya juga jadi lebih baik. Coba deh kalian praktekkan, siapa tahu ini bakal bantu banget buat yang suka hilang fokus pas belajar. Ada hal lain yang mungkin nggak kepikiran nih. Ternyata, gadget juga bisa mempengaruhi cara kita mengingat informasi loh. Dengan kemudahan akses informasi di gadget, otak kita jadi malas untuk mengingat detail, karena merasa informasi tersebut bisa diakses kapan aja. Akhirnya, ini bisa mengurangi kemampuan otak buat menyimpan informasi secara jangka panjang. Jadi, gadget bikin kita jadi pengingat yang malas. Apa kalian ngerasa gitu juga? Nah, jadi kesimpulannya, gadget itu bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa banget bantu belajar dan buka wawasan baru. Di sisi lain, kalau kita nggak punya kontrol, gadget malah bisa jadi pengganggu konsentrasi yang serius. Yang penting, pintar-pintar pakai aja, ya. Jangan sampai gadget yang awalnya jadi alat bantu, malah jadi penyebab nilai turun. Kalian sendiri, gimana nih? Apakah gadget lebih banyak bantu belajar, atau justru bikin lebih sering terdistraksi? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar tips belajar, edukasi, dan teknologi. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.